Baik pemirsa Metro TV Lampung, kita kembali untuk membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Di antaranya di lampos.co, Lampung Pos ID, dan juga sai100fm.id, dan masih bersama dengan Bang Ago. Bang Ago, kita lanjut untuk bahas trending topik yang ada di lampos.co yang pertama. Yang pertama, trending topik yang di lampos.co di antaranya pasien 07 COVID-19 Tuba usai jalan-jalan ke mal di Bandar Lampung. Yang selanjutnya bocah di Lampung Timur terpapar COVID-19. Yang berikutnya, Wali Kota Metro siapkan sanksi pelanggar perwali COVID-19. Dan PBNU minta KPU tunda Pilkada Serentak 2020. Dan yang terakhir, 464.000 KPM PKH Lampung dapat bantuan beras. Ini masih trending topik sepertinya memang tentang COVID ya Bang Ago. Iya, pemberitaan kita terutama di lampos.co itu berita COVID-19 memang adalah berita-berita dengan jumlah traffic yang tertinggi ya. Bahkan setiap hari itu kita mendata jumlah 10 berita dengan traffic tertinggi itu. Dari 10 itu 6, 8 itu biasanya berita-berita seputar COVID-19 ya. Dan itu kenapa masyarakat memang penasaran, banyak ingin tahu perkembangan COVID-19 di Provinsi Lampung yang problemnya adalah sampai saat ini, sampai detik ini itu jumlahnya masih terus bertambah ya. Seperti contohnya yang saat ini ya, itu pasien 07 di Tulang Bawang ya, itu merasa terkena COVID-19 setelah dia berjalan-jalan di mal di Bandar Lampung ya kan. Nah, ini artinya ya kita nggak tahu mal yang seperti apa dan apakah benar di mal itu terpaparnya gitu kan, karena sampai saat ini tidak ada satuan tugas yang menyatakan ada mal yang menjadi klaster penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung ya kan. Bisa jadi di proses perjalanannya dan lain sebagainya. Terus ada dua bocah itu juga terpapar COVID Lampung setelah jalan-jalan ke Bandar Lampung. Nah, ini sebuah pesan sebenarnya kepada para pemirsa Metro TV Lampung bahwa sebaiknya memang kalau kita tidak ada kepentingan yang sangat mendesak ya, baiknya memang ya tidak perlu ke luar daerah ya, ke daerah-daerah dengan tingkat paparan COVID-19 yang tinggi, karena kita tidak tahu ya kan di tempat, di kantor, di mall, di misalnya di tempat makan dan lain sebagainya, apakah itu benar-benar safety, apakah itu benar-benar aman ya kan. Ya kita lihat beberapa pejabat tinggi negara, ketua KPU ya Arief Budiman, kemudian baru saja hari ini itu Menteri Agama Fakhrul Razi dinyatakan positif COVID-19. Saya rasa mereka juga orang-orang yang sebenarnya disiplin menjalankan protokol kesehatan. Tetapi sekali lagi itu tadi, COVID bisa menyerang siapa saja dan kapan saja, di mana saja. Ya, mereka yang sudah menerapkan protokol kesehatan saja masih bisa terpapar. Apalagi Anda kalau tidak mengikuti protokol kesehatan. Iya, benar sekali. Yang jelas sih kalau memang nggak penting ya di rumah aja ya Bang Ago ya. Yang penting di rumah aja. Oke, berikutnya ini adalah beberapa berita pilihan dari lampungpos.id. Yang pertama, tren kasus C19 Lampung naik. Yang berikutnya, puluhan paket proyek di Lampung Selatan gagal tender, 10 orang positif narkoba terjaring razia, pria Parubaya lempar bocah pakai golok, dan masyarakat diminta cermati DPS. Ini masih yang selain COVID menyita kita juga, ini adalah informasi tentang kriminal, salah satunya adalah tentang narkoba nih. Iya. Ya, narkoba ini ada nggak ada COVID, kita harus prihatin ya bahwa kasus narkoba di daerah ya, di daerah Lampung khususnya itu hampir menyebar, hampir setiap kabupaten, setiap pekan, setiap minggunya pasti ada kasus narkoba gitu loh. Artinya apa? Sebenarnya aparat itu sudah sangat jeli melakukan razia, penangkapan dan lain sebagainya, tetapi tetap saja kasus narkoba itu terjadi di mana-mana. Tapi satu hal sih yang perlu kita catat di sini adalah hampir sebagian besar kasus-kasus narkoba itu bisa terungkap dengan adanya laporan dari masyarakat. Artinya apa? Ya kita sadar bahwa pelaku narkoba, orang-orang yang berkecimpung di bisnis haram ini tidak gentar gitu terhadap penegak hukum. Mereka tidak pernah lelah dan tidak pernah berhenti untuk melancarkan bisnisnya tersebut. Oleh karena itu kita juga tidak boleh lelah dan tidak boleh pernah
menyerah untuk berperang terhadap narkoba. Yes. Peran serta masyarakat amat diperlukan di sini. Oke, jadi kalau memang kita tahu tentang hal itu, kita segera laporkan saja ya ke pihak berwajib. Kita bergeser ke trending topik ada di sai100fm.id. Yang pertama ini adalah Brad Pitt dan Jennifer Aniston reuni saling tegur sapa di Zoom. Yang selanjutnya lagu Pelangi dan Hujan wujud identitas baru Fatin sebagai wibu. Yang berikutnya drama It's Okay to Not Be Okay, bantu si Ji sembuh dari trauma. Yang berikutnya adalah Swamp Thing akan tayang di Warner TV mulai tanggal 7 Oktober. Dan yang terakhir adalah Indra Lesmana rilis album baru. Ini yang menarik, ini juga termasuk banyak yang nonton, ratingnya juga lumayan tinggi ya, tentang drakor. Ini akibat di rumah saja banyak yang nonton mungkin Bang Ago ya. Iya, salah satu yang menarik di drama Korea ini adalah It's Okay to Be Not Okay ya. Ini drama yang tidak biasa karena mengangkat tema psikologi kejiwaan ya, di mana orang-orangnya hampir di setiap karakternya itu punya persoalan dengan mentalnya ya, psikisnya gitu ya. Tapi di drama ini itu mengajarkan bahwa segala sesuatu itu bisa dihadapi kok. Bisa dihadapi. Gitu. Ya, salah satunya dengan tetap menjadi diri kita sendiri, ya kan. Walaupun kita aneh, kita unik ya. Kayak salah satu karakter yang ada di drama itu, ya, si Sang Tae, ya, dia itu mengidap anak-anak dengan keterbelakangan, autis, ya kan. Tetapi dia bisa mewujudkan mimpinya menjadi ilustrator komik atau dongeng. Jadi ya drama ini cukup punya banyak pesan moral. Oke, sepertinya memang. Dan yang paling penting dia bisa menyembuhkan aktrisnya ya, dari trauma. Ya, mungkin dia belajar cara menghadapi traumanya justru dari ketika syuting film ini. Di situ ada tips-tips praktis kalau kita lagi marah kita harus seperti apa. Sepertinya memang Bang Ago sudah selesai menontonnya ya. Oke Bang Ago, terima kasih sudah hadir bersama kami kali ini dan pemirsa Metro TV Lampung. Itu dia pembahasan tajuk dan juga berita trending topik yang ada di 3 platform lainnya. Jangan lupa selalu membaca koran harian umum Lampung Pos, update informasi di lampungpos.co dan juga lampungpos.id, dan selalu dengarkan Sai Radio di streamingnya di sai100fm.id. Saya Nana Hasan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.